Selamat malam ibu dan teman-teman semua. Saya Better Jusen Gulanim 1024 ingin membuat video animasi dengan judul materi statistik interferensial yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan, yaitu uji Pearson Product Moment dan uji Spearman-Rand. Di mata kuliah biostatistik, dosen pengampu Ibu Pemarida Simbolon SKM MKes. Pertama, uji Pearson Product Moment. Uji Pearson Product Moment sering disebut uji korelasi Pearson adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel yang berskala interval atau rasio. Uji korelasi Pearson RI ini dapat digunakan pada statistik inferensial. Hal ini perlu dilakukan apabila variabel X dan Y berdistribusi normal dengan varian yang sama. Jika tidak, maka harus menggunakan koefisien korelasi lainnya seperti Rho, Spearman, atau W-Kendall dan hubungan dari dua variabel bersifat linear. Jika R besar dari 0, artinya semakin besar X semakin besar Y. Jika kadar kolesterol naik, maka tekanan darah cenderung ikut naik. Nilai R berkisar antara -1 hingga +1. +1 korelasi positif sempurna, 0 sama dengan tidak ada korelasi, -1 korelasi negatif sempurna. Kemudian perhitungan uji. Rumusnya di sini sigma X dikurang X bar dikali Y dikurang Y bar per X dikurang X bar kuadrat dikurang kali Y dikurang Y bar kuadrat, dimana R-nya koefisien korelasi Pearson, X-nya nilai data pada variabel pertama, Y nilai data pada variabel kedua, X bar rata-rata dari X, Y bar rata-rata dari Y, kemudian X dikurang X bar selisih antara X dan X bar, Y dikurang Y bar selisih antara Y dengan rata-ratanya. Sigma simbol jumlah penjumlahan semua nilai. Kemudian ini akar kuadrat. Selanjutnya, ini adalah tabel interpretasi koefisien korelasi Pearson, di mana dari rentang 0,80 sampai 1,000 sangat kuat, 0,60 sampai 0,799 kuat, 0,40 sampai 0,599 cukup kuat, 0,20 sampai 0,399 rendah, 0 sampai 0,199 sangat rendah. Tabel ini digunakan untuk menafsirkan seberapa hubungan korelasi antara dua variabel berdasarkan nilai koefisien korelasi R. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1 atau -1 sampai 1 jika melibatkan arah negatif. Misalnya seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian matematika siswa. Setelah dilakukan analisis, diperoleh nilai R sama dengan 0,72. Dari tabel, R sama dengan 0,72 berada dalam interval 0,60 sampai 0,799, termasuk dalam kategori kuat. Masuk dalam kategori kuat. Kemudian uji Spearman-Rand. Uji Spearman-Rand adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel ordinal atau numerik yang diubah menjadi peringkat. Uji rank Spearman diperkenalkan oleh Spearman pada tahun 1904. Uji rank Spearman digunakan untuk menguji hipotesis korelasi dengan skala pengukuran minimal ordinal. Keterangannya, RS koefisien korelasi Spearman, D selisih antara peringkat X dan peringkat Y untuk setiap pasangan data, D kuadrat dari selisih peringkat, dan sigma D kuadrat jumlah semua D kuadrat, N jumlah pasangan data. Ini adalah rumus uji Spearman-Rand. RS sama dengan 1 dikurang 6 kali sigma D kuadrat, N dikali N kuadrat dikurang 1. Jika RS besar dari 0, artinya semakin tinggi peringkat X, semakin tinggi pula peringkat Y. Contoh, semakin puas pasien terhadap pelayanan, semakin tinggi pula mereka menilai kebersihan. Hubungan peringkat yang searah. Masuk pada kasus pertama. Seorang guru ingin mengetahui hubungan antara jumlah jam belajar siswa per minggu X dan nilai ulangan matematika mereka Y. Berikut adalah data dari 5 siswa. Siswa A, B, C, D, dan E. X dan Y-nya. Pertanyaannya, nilai koefisien korelasi Pearson R antara jam belajar dan nilai ulangan matematika adalah
Kita masuk pada pembahasan kasus pertama. Untuk kasus pertama, yang pertama itu menghitung rata-ratanya. Rata-rata X dulu sama dengan 6, rata-rata Y sama dengan 66. Kemudian membuat tabel bantu. Kita mengkurangkan X dikurang X bar, Y dikurang Y bar. X dikurang X bar dikali Y dikurang Y bar. Kemudian X dikurang X bar kuadrat, Y dikurang Y bar kuadrat. Kemudian kita menjumlahkan hasilnya 60, 10, 370. Kemudian memakai rumus persen, kita masukkan saja nilainya yang sigma tadi, X dikurang X bar, Y dikurang Y bar 60. Kemudian ini yang total X dikurang X bar kuadrat 10, Y dikurang Y bar kuadrat 370. 60 dibagi akar dari 3700 dan 60.83. 60 dibagi 60.83 0,98. Ini salah tadi dalam kalkulator, hasilnya 0,98. Kita lihat kalau ada di opsi jawaban. Bagian A. Kemudian kasus kedua, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara peringkat kemampuan verbal dan peringkat kemampuan numerik dari 6 siswa. Ini adalah datanya. Yang ditanya di sini adalah koefisien korelasi Spearman. Pertama, kita hitung selisih dulu. X dikurang Y, ini hasilnya D kuadrat. Kita jumlahkan hasilnya 6, kemudian kita masukkan rumus Spearman. 36 kali 6 36, 6 kali 6 36, dikurang 1 35, 6 kali 35 6 kali 35 210, 36 dibagi 210 hasilnya 01714. 1 dikurang 01714 hasilnya 082. Bagian C. Kemudian kasus ketiga, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jumlah konsumsi air putih dalam liter per hari dan tingkat konsentrasi siswa saat belajar. Skor dari 0 sampai 100. Data dari 6 siswa tersebut berikut. Siswa A, konsumsi air sebagai variabel X, skor konsentrasi sebagai Y. Ditanya itu korelasi persen. Kita masuk pada pembahasannya. Menghitung rata-ratanya dulu. Rata-rata dari X 1.83, dari Y 67.5. Kemudian membuat tabel bantu yang tadi, X dikurang X bar dikali Y dikurang Y bar, ini hasilnya. Kemudian kita jumlahkan yang X dikurang X bar, Y dikurang Y bar, ini menghasilkan 24.5. Seri ini 14 13 4 437.5. Dan ini yang jumlah X dikurang X bar, Y dikali Y dikurang Y bar 24.5. Ini yang dari X kuadrat, ini yang dari Y kuadrat, masukkan saja, dan hasil akhirnya 0.98. Jadi bagian A. Kemudian masuk pada uji tes dependen atau materi yang kedua. Uji tes dependen digunakan untuk membandingkan dua nilai rata-rata dari kelompok yang sama, diukur pada dua waktu berbeda atau dalam dua kondisi berbeda. Meneliti apakah program belajar online meningkatkan nilai siswa. Data diambil dari siswa yang sama, nilai sebelum ikut program belajar online seperti pretest, nilai setelah ikut program post-test. Langkah-langkah uji T dependen. Yang pertama hitung selisih antara post-test dan pretest, ini adalah contohnya tadi. Kemudian 2, hitung rata-rata selisih D. Ketiga, hitung simpangan baku dari selisih SD. Kemudian keempat, gunakan rumus, ini adalah rumus dari uji T dependen, D bar per SD per akar dari N. Kemudian bandingkan dengan tabel yang sesuai derajat DF sama dengan N dikurang 1 DF sama dengan N dikurang 1 DF. Mohon maaf, ini tadi ada kesalahan dalam pengetikan. Kemudian hipotesisnya H0, tidak ada perubahan signifikan. H0 tidak ada perbedaan signifikan
antara pretest dan posttest H1 ada perbedaan signifikan antara pretest dan posttest. Kesimpulan, jika nilai T hitung besar dari T table atau p-value kecil dari 0,05 maka tolak H0 ada perbedaan signifikan. Jika tidak, maka terima H0 tidak ada perbedaan signifikan. Kemudian uji Wilcoxon adalah tes uji non parametrik yang digunakan. Pertama, membandingkan dua data berpasangan ketika data tidak normal, misalnya hasil pretest dan posttest. Kemudian langkah uji Wilcoxon, hitung selisih posttest dan pretest, buang data dengan selisih 0 jika ada, ambil nilai absolut dari selisih, ranking nilai absolut dari kecil dan besar, tambahkan tanda asli plus atau min ke ranking sesuai arah perubahan, hitung jumlah dari rank positif T plus, rank negatif T plus. Nilai uji adalah nilai T yang lebih kecil antara T plus dan T min. W sama dengan, ini adalah rumusnya, T plus di koma T min, di mana T ditambah T jumlah peringkat dengan selisih positif dan T dikurang T jumlah peringkat dengan selisih negatif. Dan W adalah nilai statistik uji Wilcoxon. Hipotesisnya H0 tidak ada perbedaan median yang signifikan, H1 ada perbedaan median yang signifikan. Interpretasi, jika nilai T hitung kecil atau sama dengan T table atau p-value 0 kecil dari 0,05 maka tolak H0 ada perbedaan signifikan. Kemudian kasus pertama, seorang guru ingin mengetahui apakah penggunaan metode pembelajaran baru berdampak pada nilai matematika siswa. 5 siswa diuji sebelum dan sesudah menggunakan metode baru. Hasil nilainya sebagai berikut, ini sebelumnya dan ini siswadanya. Kemudian kita menggunakan uji T dependen dengan tarif signifikansi alfa sama dengan 0,05. Kita masuk pada pembahasannya. Kasus pertama, ini rumusnya. Dengan D bar rata-rata selisih sebelum dikurang sesudah, SD simpanan baku, N jumlah pasangan data. Dan ini adalah setelah kita menghitung selisihnya, 70 dikurang 75 sama dengan min 5 sama dengan ini, 68 dikurang 72 min 4. Dan kita menghitung rata-ratanya, min 19 dibagi 5 sama dengan min 3,8. Kemudian menghitung simpangan bakunya, ini D-nya sebelum dihitung, kemudian D dikurang D bar, ini hasilnya, D dikurang D bar kuadrat, ini adalah hasilnya. Kemudian kita menjumlahkan D dikurang D bar kuadrat, ini adalah 1/4 pada dari sini, 6,8 dibagi 4 sama dengan 1,7. Kemudian simpangan bakunya 1,7 akar dari 1,7 1,304. Kemudian kita menghitung menggunakan rumus T hitung, 3,8 dibagi 1,04 akar dari 5, 3,8 bagi 0,583, hasilnya 6,52. Kita lihat pada proses jawaban, 6,52 bagian B. Kemudian kasus kedua, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam tekanan darah pasien sebelum dan sesudah diberi terapi relaksasi. Berikut data tekanan darah dari 6 pasien dalam mmHg. Gunakan uji Wilcoxon Signet Rank pada taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Masuk pada pembahasannya. Pertama kita menghitung dulu selisih sesudah dan sebelumnya, ini adalah hasilnya. Langkah kedua, menghitung nilai absolut dan dari ranking. Jadi dua data dengan D sama dengan 5, jadi mereka berbagi, 4 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4,5. Yang ketiga, hitung jumlah rank positif dan negatif. T plus sama dengan 2, hanya pasien 2. T min 4,5 tambah 3 tambah 2 tambah 4,5 sama dengan 14. Kemudian menghitung menggunakan rumusnya, B sama dengan min T plus, T min, min 2,14 sama dengan 2. Jawabannya adalah bagian A. Kemudian kasus ketiga, seorang pelatih ingin mengetahui apakah latihan intensif selama seminggu mempengaruhi kecepatan lari atlet. Waktu tempuh dalam detik dari 4 atlet dicatat sebelum dan sesudah. Ini angka sebelumnya dalam data, ini dan sesudahnya.
teman kita menggunakan uji T dependent. Kita dulu menghitung D-nya mengurangkan sebelum dan sesudahnya. 15 dikurang 14 0,8, dan menghitung rata-rata selisih 2,8 bagi 4 sama dengan 0,7. Kemudian hitung simpangan bakunya. Kita menjumlahkan yang D dikurang D bar kuadrat, hasilnya 0,18 bagi 3, akar dari 0,06 sama dengan 0,245. Kemudian menghitung nilai T 0,7 akar, kemudian per 0,245 dari sini, kemudian akar dari 4, 0,7 per 0,1225, hasilnya 5,71. Kita lihat kalau ada di opsi jawaban. Jawaban yang benar adalah bagian A. Demikian video animasi yang saya buat di mata kuliah biostatistik, dosen pengampu Ibu Pomarida Simbolon SKMMK. Saya Betor Jusen Gula mengucapkan selamat menyaksikan video buat ibu dan teman-teman semua. Selamat malam, terima kasih.